Wabarakatuh, selamat pagi menjelang siang Mitra Suara Kota. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kabarnya sehat selalu ya. Alhamdulillah kembali kita jumpa di program acara Lapor Sesi yang kedua bareng saya Vivi di edisi hari Jumat 14 Maret 2025. Seperti biasa Mitra Suara Kota, di setiap hari Jumat kami hadirkan ruang dialog interaktif klinik udara bersama RSUD Dr. Muhammad Saleh yang juga disiarkan secara live streaming ya di Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Jadi yang mau gabungan untuk berbagi untuk ini ya, untuk sharing ya, untuk tanya-tanya langsung bisa aja ya, tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Kemudian Anda juga bisa gunakan layanan WhatsApp kami di 081336460000. Bisa juga melalui via telepon ya, melalui WhatsApp juga ya di 081336460000. Oke, materi kita pada pagi hari ini apa ya? Tapi sebelumnya kita sapa narasumber kita yang siap akan berbagi informasi pastinya di klinik udara pagi hari ini. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Oke, kayaknya kurang semangat ya. Gitu ya. Walaupun lagi menjalankan ibadah puasa harus tetap semangat dong. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah gitu, berarti tadi pagi sahur ya. Alhamdulillah, masuk hari ke-14 Ramadan. Semoga kita masih diberikan kesehatan hingga nanti hari kemenangan tiba. Oke, Mitra Suara Kota, kalau cluenya tadi ya, kalau saya sudah bilang bapak-bapak udah pasti ini cowok-cowok ya, cowok-cowok yang pagi hari ini luar biasa akan berbagi informasi dan mungkin ini menjadi motivasi Anda, support Anda untuk bisa terus menjaga yang namanya kesehatan. Karena kalau menurut saya kesehatan itu nomor satu, number one ya. Karena dengan kita sehat ibadahnya jadi lancar, dengan kita sehat kita bisa mencari rezeki yang halal barokah untuk keluarga di rumah. Oke, dua narasumber kita kenalan. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Supaya sayang yuk kita kenalan dulu supaya informasinya bisa sampai pada Anda. Oke, dari sisi sebelah kanan saya, beliau adalah salah satu perawat di RSUD Dr. Muhammad Saleh, Mas Yahman Dwi. Iya, betul. Selamat pagi, Mbak. Oke, pendengar dan para pemirsa mungkin bisa disapa Mas Yahman. Selamat pagi teman-teman Suara Kota. Saya Yahman, perawat ruang hemodialisa RSUD Dr. Muhammad Saleh. Oke, Mas Yahman pagi hari ini membawa siapa nih? Nah, ini saya di sini nanti dibarengi sama Pak Soleh. Beliau Pak Soleh. Kalau perempuan soleha berarti. Ya, berhubung cowok jadi Pak Soleh. Soleh. Beliau adalah salah satu pasien HD yang sudah lama menjalani terapi hemodialisa di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Oke, tadi Mas Yahman bilang hemodialisa HD singkatannya. Iya. Ini sebenarnya apa sih Mas Yahman? Nah, sebenarnya kalau HD itu bahasa lain dari cuci darah. Oh, gitu. Hemodialisa. Hemodialisa Atau bahasa awamnya cuci darah. Cuci darah. Oh, berarti darahnya dicuci gitu. Betul. Bukan di laundry ya. Mungkin kalau bahasa ininya, kalau bahasa baju itu di laundry ya. Di laundry. Oh, ini kita akan coba ngepas tuntas terkait sama yang namanya hemodialisa ya, cuci darah yang sering masyarakat umum dengar dan familiar gitu. Nah, cuci darah sendiri ini mungkin bisa dijelaskan. Cuci darah itu sebuah proses apa sih? Kemudian menggunakan alat nggak sih? Gitu. Kalau di RSUD Dr. Muhammad Saleh sendiri untuk alatnya apa sudah sudah memenuhi standar atau bagaimana sih Mas Yahman? Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan sehubungan dengan dalam rangka WKD atau World Kidney Day, Hari Ginjal Sedunia, yang kemarin sudah kita laksanakan. Biasanya hari Kamis minggu kedua ya, di dalam bulan Maret. Ini memperingati Hari Ginjal bukan untuk dirayakan ya Mbak. Iya. Tapi untuk mengingatkan kita gitu loh, bahwa ada penyakit
yang membahayakan, yaitu penyakit ginjal kronis, di mana pasiennya sekarang ini sudah lebih banyak, trennya sudah meningkat, kemudian biaya perawatannya juga tinggi, padahal penyakit itu masih bisa kita cegah gitu loh. Oke. Terus cuci darah, orang sudah takut, waduh, aku kena gagal ginjal, harus dicuci. Seperti apa bayangannya itu sudah wah dulu gitu loh. Oke, jadi ada hubungannya antara ginjal sama cuci darah ya Mas Betul, Ahmad ya? betul. Itu sangat erat hubungannya. Ketika pasien sudah divonis gagal ginjal, apalagi sampai didiagnosa stadium akhir, stadium 5, itu pasien harus dilakukan cuci darah atau hemodialisa tadi. Ya. Cuci darah atau hemodialisa tadi itu apa? Gitu loh. Itu salah satu prosedur medis yang dilakukan untuk membersihkan darah, membersihkan tubuh atau mengeluarkan racun-racun sisa metabolisme tubuh yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Jadi ginjal itu sudah tidak berfungsi dengan normal. Gitu. Padahal fungsi ginjal adalah untuk mengeluarkan racun-racun, sisa sampah-sampah yang kita makan, yang kita masukkan gitu loh. Jadi kalau ginjalnya udah nggak bekerja dengan baik, otomatis tidak bisa mengeluarkan racun secara alami. Dan dibantu dengan cuci darah tadi. Dengan cuci darah atau hemodialisa tadi. Gitu. Terus tujuannya apa? Yang pertama tadi pasti membuang sisa racun tadi ya. Kemudian fungsinya lagi apa? Untuk mengatur asam basa, kemudian elektrolit, cairannya. Terus selain itu juga mengatur tekanan darah juga bisa. Itu salah satu fungsinya ginjal. Itu untuk mengatur tekanan darah. Kemudian tujuannya lagi apa? Dia bisa mengurangi keluhan-keluhan seperti yang Pak Soleh alami, kayak sesek, kayak bengkak, kadang ada mualnya juga, ada muntahnya. Kalau sudah dilakukan cuci darah, pasti kita berharap perkembangan penyakit dari gagal ginjalnya itu bisa ditekan, diminimalisir ya. Betul, diminimalisir. Dan yang pasti tujuan utamanya pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasiennya ini agar tetap produktif meskipun sudah terdiagnosa gagal ginjal. Seperti itu. Karena memang bayangannya yang namanya gagal ginjal, aduh ginjalnya nggak berfungsi gimana ya gitu kan ya. Betul. Jadi memang jalan satu-satunya adalah ini cuci darah yang dilakukan. Nah ini untuk cuci darah sendiri yang dilakukan disarankan mulai stadium berapa sih yang wajib gitu? Ya, kalau untuk yang wajib, yang kita sarankan untuk cuci darah itu biasanya sudah stadium 3 atau sampai 5 atau stadium akhir, end stage namanya, seperti itu. Tandanya seperti apa? Kalau pasien itu sudah tervonis gagal ginjal, ya kan, kemudian ditunjang dengan hasil laboratnya, kreatininnya juga meningkat, fungsi ginjalnya sudah menurun lebih dari 85 atau 90%, itu sudah bisa dikatakan harus menjalani hemodialisa atau cuci darah, seperti itu. Jadi untuk stadium-stadium awal mungkin dilihat kondisi pasiennya. Betul, berarti ya. Kalau memang tidak dimungkinkan untuk dengan pengobatan biasa, disarankan untuk HD tadi atau cuci darah tadi. Nah, prosedur cuci darah sendiri ini seperti apa sih? Kalau bayangan saya jadi bingung, cuci darah itu yang seperti apa ya? Apa dicuci pakai deterjen atau bagaimana ya Mas Ahmad? Mungkin bayangan orang-orang awam nggak seperti itu gitu loh kan? Pakai air atau bagaimana gitu? Pakai air, pakai deterjen gitu ya Mbak. Yang namanya cuci-cuci gimana sih? Umbah-umbah gitu. Kalau proses untuk cuci darahnya yang pertama pasti kan harus dipastikan dulu. Pemeriksaan dokter itu memastikan ini stadiumnya sudah perlu cuci darah atau tidak. Ditunjang dengan pemeriksaan tadi, hasil laborat, kreatinin, kemudian itu kemampuan ginjalnya untuk memfiltrasi atau GFR nama istilahnya. Kemudian setelah itu pasien disarankan untuk cuci darah. Seperti apa cuci darah? Cuci darah itu kan ada 3 macam, Mbak. Ada 3 macam cuci darah. Ya, 3 jenis cuci darah. Yang pertama seperti Pak Soleh kerjakan, dilakukan di Rumah Sakit Muhammad Saleh, itu adalah hemodialisa, cuci darah di luar. Artinya
darah dari tubuh pasien Ya. dialirkan keluar seperti pasang infus biasa. Oke, terus. Kemudian dimasukkan ke mesin. Di situ ada filtrasinya. Kita tidak pakai obat-obatan apa. Kita pakai namanya filter. Itu yang fungsinya untuk mengganti fungsi ginjal. Oh, menyaring berarti ya? Gitu. Hmm. Setelah difilter ya, setelah dicuci lah namanya sekitar 4 sampai 5 jam. Ya. Kita Lama cuci juga terus. ya? Iya, prosesnya memang lama. Makanya harus benar-benar sabar. Makanya ya? pasien AD itu strong semuanya. Luar biasa. Ya, setelah dicuci, darah kembali bersih kembali, kemudian darah itu kita masukkan balik lagi ke tubuh pasien. Itu yang namanya hemodialisa. Oke. Cuci darah pakai darah pasien sendiri. Ya, Ada mesinnya. ada mesinnya. Mesin laundry dong. Tapi orangnya nggak darah ya. masuk. Kemudian metode yang kedua ada namanya CAPD. Ini lebih ringkes, lebih enak. CAPD itu Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Itu katanya bahasa dokternya gitu sih. Gitu ya. Iya. Kalau bahasa umumnya Bahasa awamnya itu cuci darah mandiri. cuci darah mandiri. Jadi bisa dikerjakan sendiri oleh pasiennya. Gitu ya. Bisa dikerjakan di rumah. Itu fasilitasnya sudah di cover semua sama BPJS. Berarti ada alatnya juga? Alatnya cuma pakai membran yang ada dalam tubuh, dalam perut pasien itu sendiri. Jadi ada cairan yang dimasukkan Ya. ke dalam rongga perut pasien, Oke. nanti didiamkan. Di situ akan cairannya menarik racun-racun. Bagian mana itu. nih? Bagian perut. Berarti- perut kanan, perut kiri Oh, itu boleh. oke. Nanti terpasang suatu konektor Iya. seperti itu untuk menyambungkan cairannya. Setelah cairan didiamkan berapa jam, 4 jam sekitar segitu, pasien bisa Beraktivitas, seperti seperti biasa, biasa. seperti orang sehat. Oh. Jalan-jalan, makan bebas. Oh, aman kemana, ya? Aman. Setelah 4 jam dikeluarkan lagi seperti itu. Tidak perlu ke rumah sakit, bisa dikerjakan sendiri dimanapun. Lebih hemat, bisa aktivitas seperti orang normal. Oh, itu namanya mandiri ya? Iya, CAPD namanya. CAPD. Yang ketiga yang paling canggih Apa adalah itu? transplant atau cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Bukan cangkok mangga loh. Gitu ya. Apalagi anggur ya? Iya, cangkok ginjal, tapi ini memang masih Iya. jarang dan mahal. Mahal ya? ekstensif, gitu. Oke, kalau yang cangkok ginjal ini tentu saja tidak tercover BPJS ya? Kalau itu masih kurang tahu sih, Kurang tahu ya? karena masih baru lah gitu. Baru ya, Iya. oke. Tapi selama ini yang banyak dilakukan di ruang HD sendiri di RSUD Ya, apa nih kalau Mas? di RSUD Muhammad Saleh kita Ya. sudah pakai 2 metode ini, Mbak. Sudah Oke. ada hemodialisa yang pakai mesin itu tadi. Kemudian Pasiennya sama- ke rumah sakit. Pasiennya ke rumah sakit seminggu 2 kali, Ya. dilakukan selama 4 sampai 5 jam. Pasien harus tiduran di situ. Oh ya. Kemudian sama CAPD yang bisa dilakukan mandiri. Seperti itu. Tapi mungkin yang mandiri ini juga ada pendampingan ya? Betul. Mungkin ada apa namanya sharing ya, Betul. konsultasi Ada ya? grupnya, ada oke. perawat koordinatornya yang mendampingi untuk menampung adakah keluhan, ada seperti itu. Oke, banyakkah pasien yang menggunakan Kalau atau yang cuci darah? hemodialisa sendiri itu sekarang sekitar 150-an orang yang terdaftar reguler, artinya itu sudah rutin, Oke. sudah terjadwal. Terjadwal dan itu sudah ini ya, sudah apa Sudah namanya? booking tempat. Sudah booking tempat. Kita nggak tahu yang di luar sana yang Betul. harusnya disarankan untuk cuci darah malah ogah-ogahan. Betul. Padahal ini penting banget ya. Iya. Fungsi ginjal itu luar biasa, sama halnya pankreas gitu. Iya. Oke. Ini Mas Yahman. Kalau misalnya nih sudah didiagnosa gagal ginjal dan disarankan untuk cuci darah kan, tetapi si pasien ini nggak mau cuci darah, alih-alih takut atau yang bagaimana, pikirannya udah aneh-aneh gitu. Ini apa yang terjadi? Nah, kalau seumpamanya itu kan menolak atau menunda untuk segera dilakukan cuci darah ya, Mbak ya. Iya. Pasti kondisinya itu akan bertambah buruk. Oke. Karena racun
yang harusnya itu keluar dibuang itu akan semakin menumpuk, gitu loh. Akan semakin menumpuk, akhirnya kalau larinya dia itu ke otak, dia akan mengganggu kesadaran. Orangnya tidak sadar, linglung, bingung seperti itu. Kalau dia racunnya itu nanti menjalar ke organ tubuh yang lainnya, dia bisa menyebabkan kejang, sesak, seperti itu. Akhirnya komplikasinya semakin banyak. Jadi Makanya kalau awal-awal sudah divonis atau diduga sudah ini harus perlu cuci darah sebisa mungkin ya. Kita perawat dan dokter memang harus selalu meng-KIE, memberikan edukasi gitu loh. Ini loh Bu, kalau tidak segera dilakukan gitu. Keluarga pun juga kita harap bantuannya untuk mensupport. Betul. Gitu loh. Harus didukung benar-benar karena ini memang konotasinya kalau sudah divonis gagal ginjal itu sudah selesai hidup, katanya seperti itu gitu loh. Ibaratnya jelek-jeleknya seperti itu gitu kan. Iya, Karena gitu. juga nanti akan mempengaruhi semua organ. Betul. Fungsi organnya juga sudah tidak berfungsi lagi nantinya. Iya. Makanya kan dilakukan HD ini dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengurangi apa yang efek dari gagal ginjal tadi ya. Gitu. Oke, dari Mas Yahman nih tadi sudah menyampaikan panjang lebar bahwasanya kalau nggak melakukan cuci darah yang terjadi ya bisa bahkan ke buruknya bisa menyebabkan kematian gitu kah? Oke, dari Mas Yahman ini langsung nih pada pelaku dan penderitanya atau pasiennya yang mengalami sendiri. Nah, ini ada Pak Soleh ya. Gimana kabarnya hari ini Pak Soleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih menunaikan ibadah ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, Pak Soleh. Ya. Ini Pak Soleh didiagnosa gagal ginjal nih. Iya. Sejak tahun berapa Pak? 2017. 2017, udah hampir 10 tahun. Berapa? 8 tahun. 8 tahun ya, hampir 8. 10. Oke. Pak, apa yang dirasakan nih sebelumnya? Sebelum mengetahui diagnosa Pertama kali, Pak. pertama kalinya nih. Apa yang Iya. dirasakan dulu kemudian harus ke dokter? Pertama kali kalau suruh cuci darah itu ya ketakutan pasti itu udah Pak. Tapi memang sebelumnya dirasakan apa sakitnya? Kemudian harus ke dokter. Awal-awal itu mual, muntah, kena angin sedikit, kena AC tidak kuat. Itu Kena sering angin ya? agak- Iya. Oke. Terus gitu sudah. Akhirnya? Akhir-akhirnya saya periksa ke dokter, katanya lambung. Akhirnya disuruh cek lab total, akhirnya ketemu kalau ginjalnya tidak Bermasalah. rusak. Iya, Oh, sudah bermasalah. rusak. Oke, ini didiagnosa stadium berapa? Iya. Kalau enggak sampai tadinya itu 4. Stadium 4. Sebenarnya dari awal itu saya pengobatan, Mbak. Pengobatan manual biasa. Alternatif. Iya. Alternatif. Bukan. Oh. Pengobatan dari obat-obat Iya. biasa. Iya. Oke, herbal gitu Akhirnya, kan? Bukan. Bukan. Dari dokter. Oh, oke. Dari dokter Tapi lagi. nggak tahu ya masih ya kalau itu adalah gagal ginjal gitu ya? Sudah tahu. Oh, sudah Cuma tahu. Katanya dokter masih bisa diobati. Itu awal-awalnya. Pengobatan kalau tidak salah itu selama 6 bulan akhirnya membaik. Oke. Akhirnya dinyatakan sembuh sama dokter. Cuma sama dokter tidak boleh puasa. Iya. Waktu itu saya maksa puasa. Memaksa puasa. Maksa terus bilang ini Pak Soleh ginjal itu jangan sampai kering, takutnya rusak. Oke. Saya tambeng katanya orang Madura Pak. Cek tambeng. Memel dari orang Jawa. Iya. Saya paksakan puasa hari pertama, kedua, ketiga tuh baik. Iya. Setelah 1 minggu lemas badan. Lemas, mau makan tidak bisa, muntah, minum tidak bisa, muntah. Kalau di badan itu terasa kayak bau itu Mbak, kayak besi yang sudah karatan. Iya. Itu jadi makannya tidak bisa. Akhirnya periksa lagi ke dokter, dinyatakan harus cuci darah sama dokter. Oke, itu tahun 2017 dinyatakan gagal ginjal. Gagal ginjal. Ginjalnya sudah rusak, tidak berfungsi gitu. Iya. Oke, harus dilakukan cuci darah. Nah, kalau udah diketahui Bapak harus cuci darah, perasaannya gimana nih? Kaget nggak sih kalau divonis
gagal ginjal nih. Waduh, gimana perasaannya Pak? Ya terus sudah Pak, ya stres, Iya. ya sembarang sudah. Iya. Kemudian kembali lagi ya Pak ya, harus tetap hidup sehat ya Pak ya. Iya, itu. Akhirnya mau cuci darah. Masih menolak? Masih menolak. Oh, masih Yang menolak. Pertamanya masih menolak Pak. Itu selang berapa waktunya sehingga Bapak mau nih dilakukan cuci darah? Sampai 2 minggu itu, istri saya bilang ayo we coba we guys. Sama ke alternatif lagi biar siapa tahu bisa sembuh gitu. Iya. Akhirnya coba saya cuci darah. Memang awalnya itu sakit semua, tidak enak memang. Efeknya sakit Efeknya semua. ya. Sakit Pertama itu awalnya. sakit semua, ya Oh. badan terasa nyeri. Iya. Apa otot-otot tuh rasanya kayak berjalan itu Mbak semua. Jalan. Oke. Akhirnya 1 kali, 2 kali memang tidak enak. Terus itu ya Pak Bati saya jalani Jalani sudah ya. Pak. Iya. Terus kemudian kalau sudah mungkin lagi adaptasi tuh Pak. Tapi yang Iya, pasti adaptasi. rasa sakit ini nanti ada obatnya nggak sih Mas Yahman? Ada. Ada ya. Jadi pereda nyerinya gitu ya. Pereda. Oke. Kemudian Pak Soleh, kalau udah itu kemudian harus kembali lagi setiap seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Berarti seminggu 2 kali ke ruangan HD di RSUD ya? Iya. Sampai kenal banget sama Pak ya, Mas Yahman ya. Sampai familiar Kenal semua banget. sudah, Pak. Sudah kenal semua Udah kenal seperti semua. saudara. Udah kayak saudara Seperti sampai ya. saudara. Sama satpamnya sudah tahu. Udah kayak keluarga ya Mas Iya, Yahman iya. ya. Seminggu 2 Dua kali. kali gitu ya. Sudah nggak takut. Kalau dulu kan mikirnya jarumnya nanti semana ya, mau dimasukin gimana ya, gitu ya Pak ya. Awalnya memang gitu Mbak. Semua pasien yang cuci darah awal-awal pasti takut. Pasti takut. Iya, stres itu pasti sudah. Pasti. Kalau sekarang sudah rasanya gimana? Udah nggak sakit lagi kan? Kalau sekarang ini memang kebutuhan sudah Pak. Kebutuhan Karena ya, apa? Kalau biasa. kita itu tidak cuci darah ya. Iya. Apa ini napas ini Sesak. berat sesak. Oke. Ini kadang bengkak ininya Pak. Oh. Pipinya kadang kalau ada yang kakinya yang bengkak. Gitu. Jadi 1 kali tidak cuci bingung sudah Pak. Oke. Tapi memang karena banyaknya terus gimana dong Mas jadwalnya gitu? Kalau di RSUD Ada berapa bed itu gitu? kita kapasitas sekarang itu ada 18 Mbak. 18 bed itu sudah terbagi satu harinya itu ada 3 gelombang. Satu hari 3 gelombang dengan 18 bed. 18, iya. Oke. 18 bed itu. Jadi 18 untuk gelombang pertama kita start mulai jam 6. Nanti 4 jam, nanti jam 11 kita start lagi untuk gelombang kedua. Nanti sorenya kita start lagi dengan gelombang yang ketiga. Seperti itu. Oke. Itu pun aja masih ada yang daftar antrian. Gitu. Saking banyaknya gitu loh, Mbak. Kalau boleh tahu ini ada berapa perawat sih di ruangan HD? Perawat kita itu ada 11 orang. 11 orang ya. Betul. Oke, untuk ruangannya sendiri berapa luas nih? Untuk bisa Berapa menampung. luas ya, Pak, ya? Jadi mereka ini sudah ada jadwalnya nanti jam Iya. segini ya, hari ini ya, gitu ya. Betul. Pasiennya itu hari Senin. Ini grupnya ini itu sudah seperti teman-teman semua, seperti saudara semua sudah. Oh, grup hari Senin pagi ini grupnya Pak ini. Nanti Selasa pagi grupnya Pak ini sudah hafal semua gitu. Jadi selain mereka ini mengusahakan untuk sehat, mereka ini saling silaturahmi ya. Saling support. Saling support. Sistemnya itu. Jadinya happy. Gitu. Kalau udah happy, penyakitnya Iya. lari Pak. Terbirit-birit Pak larinya ya. Oke, mitra suara kota yang mau gabungan boleh ya di kolom komentar Instagram yang lagi live ya di RSUD Dr. Muhammad Saleh, monggo silakan, atau WA kami di 08133460.000. Karena seru banget, saya ogah mau mau break itu saya ogah Pak, karena saya banyak pertanyaan buat Pak Saleh gitu. Pak Saleh, Ya. bagaimana pendapat Bapak nih terkait sama penyakit Bapak yang saat ini nih? Kemudian apakah nantinya Bapak akan mungkin kan ada ya sebagian orang yang tidak mau dipublish nih. Aku tidak mau cerita sama orang lain. Aku tidak mau tetanggaku tahu kalau aku punya sakit ini dan harus cuci darah gitu. Gimana nih Pak? Kalau yang gitu memang ada sedikit yang begitu teman-teman ini. Cuman kalau saya memang
biar mengedukasi untuk semua orang. Oke. Biar tidak sampai sakit seperti saya, Mbak. Oke. Eman-eman, capek. Iya. Oke, ini Mas Yaman, gagal ginjal ini dikarenakan apa sih Mas Yaman? Apa dari pola hidup, pola makan atau apa sih Mas? Ya. Nah, Iya. nanti kan juga Pak Saleh bisa mereview, oh iya ternyata Iya. saya 20 tahun yang lalu, gitu kan? Sebenarnya untuk terjadinya suatu penyakit gagal ginjal ini kan prosesnya menaun lama. Iya, betul. Yang Nggak instan pasti- ya? Enggak instan gitu. Tiba-tiba saya ginjal harus cuci darah. Enggak seperti itu. Ada prosesnya. Ada proses. Situ sudah ada muncul alarm dari tubuh sebenarnya. Apa yang mempengaruhi? Satu, yang pertama adalah pola hidup. Seperti sering begadang, terus makan makanannya itu yang tinggi natrium, seperti makanan cepat saji, kan? Kemudian makanan-makanan yang tinggi gula, itu yang manis-manis, boba, apa milk tea, apa seperti Iya, itu ya. betul. Kemudian apalagi ditambah sekarang itu mager, Males gerak ya? malas gerak, nggak mau olahraga, nggak mau aktivitas seperti itu. Apalagi dia sudah punya bibit darah tinggi dan kencing manis, Iya, betul. kolesterol, itu sudah nanti jadi kompleksitas dari terjadinya gagal ginjal seperti itu. Kalau saya dengar itu karena juga salah satunya kurang minum nih, makanya Betul. ginjal nih. Bener nggak sih? Iya betul. Betul ya? Iya, memang betul karena kurangnya asupan cairan seperti minum air putih itu juga mempengaruhi kesehatan ginjal. Seharusnya ginjal itu bisa menyaring atau menyerap cairan yang berlebih karena dia kurang. Akhirnya ginjalnya mengkeret, Oh, gitu ya. kering katanya seperti itu. Iya. Kalau dia kering, nggak terdehidrasi dengan baik, lama-lama dia akan berkurang fungsinya, turun seperti itu. Oke, sebenarnya kalau konsumsi air putih jadinya kemana-mana. Tapi kan Iya. ini mengedukasi juga loh Mas Betul, Yaman ya, iya. supaya apa yang dirasakan sama para pasien gagal ginjal ini nggak dirasakan sama kita gitu kan? Ya Pak ya. Iya. Tadi sempat disampaikan Jangan sampai bahwa, terlambat. pasal- Jangan sampai. pokoknya jangan sampai terlambat, deteksi secara dini tadi kan ya. Ya Mas Yaman, berapa Iya. liter sih per hari kalau orang normal pada umumnya, atau dilihat dari usia atau bagaimana? Iya. Sebelum terjadinya penyakit gagal ginjal ya, kalau orang normal itu paling enggak lah sekitar 2 liter per hari itu Oke. air putih. Air putih. Seperti itu. Kalau dia minum yang bersoda atau dia yang berwarna-warna, Iya. mungkin harus juga ditambah lagi Air putihnya. air putihnya. Terus aktivitasnya dia berapa? Kalau dia aktif banget, harus lebih banyak Oke. minum air putihnya. Jangan sampai kurang. Minimal itu 2000 liter per hari. Oke. Seperti Minim itu. ya? Minim. Minim ya. Betul. Kalau misalnya minumnya boba, ini nggak termasuk, Nggak mitra nggak termasuk. termasuk ya. Jangan salah. Oke, jadi memang air putih ini penting banget buat tubuh selain buat otak ya, supaya otaknya nggak kering juga ya. Karena kalau otaknya kering jadinya dodol atau loading lama ya, gitu. Kemudian pankreas juga karena memang ginjal juga, karena memang ginjal ini fungsinya cukup besar banget untuk menyerap racun, mengeluarkan racun. Jadi luar biasa, Masya Allah, ini tubuh kita tuh sudah luar biasa. Mau apa lagi, nikmat mana yang kau dustakan, kayak gitu ya. Udah diberikan tubuh yang sehat, kenapa tidak dijaga dengan baik? Kalau sudah terlanjur seperti Pak Soleh, nah ini baru tersadar, oh iya, saya memang salah saya sendiri, kan gitu ya Pak ya. Ada penyesalan di belakang. Nah, jadi untuk Anda yang sehat walafiat, bersyukurlah ya Pak ya, bisa Harus ibadah dengan benar, maksudnya bisa ibadah dengan nyaman, tenang, bisa aktivitas juga dengan nyaman gitu ya. Oke, Pak Soleh. Iya. Pak Soleh, dulu 2017, berarti usia Bapak masih muda ya? Usia berapa Pak? Produktif masih ya Pak ya? Iya. Ya, sekarang usia berapa Pak? Sekarang 47. 47 ya, berarti ya 30-an dong Pak ya. 39 ya. Iya, kita itu. 39 didiagnosa gagal ginjal. Iya. Dan itu masih usia produktif, Mitra Suara Kota ya. Dan saya tahu perasaannya Bapak nih. Kalau sudah didiagnosa seperti, loh anak saya gimana ya, istri saya gimana dong kalau saya nanti apa-apa, kan gitu ya Pak ya. Iya.
Nah, sekarang ada banyak support nih, support system selain dari keluarga, itu penting ya Pak ya? Harus itu. Harus dari keluarga, juga dari rekan-rekan sesama pasien ya Iya. Pak ya. Oke, punya komunitas, sehingga ada komunitasnya sendiri ya Mas Yahman ya katanya ya. Oke. Keren gitu ya. Oke, Mitra Suara Kota yang mau gabungan boleh loh. Mungkin Mas Wahyu bisa kirimkan ke saya Mas Wahyu jika ada pertanyaan. Dan Mitra Suara Kota, kita mau kembali ke Mas Yahman. Mas Yahman, nah ini kan ada 18 bed untuk 3 sesi. Berarti kan sampai malam ya Mas ya? Iya, betul. Belum nanti kalau ada tambahan pasien baru dari ruangan, terus kiriman dari rumah sakit lain, itu kadang kita ya pinter-pinter kita lah menyiasati menempatkan pasien itu di mana gitu. Oh gitu, luar biasa banget ya. Iya. Sampai nggak tahu waktu deh gitu. Kalau malam berarti sampai sekitar jam, Bisa sampai jam 11 atau 12. hah, malam? Iya. Serius? Ya Allah, luar biasa banget, sedemikian rupa loh mereka itu melayani masyarakat, memang benar-benar luar biasa. Untuk Mas Yahman dan teman-teman tetap sehat ya, semoga bisa terus mendampingi pasien HD yang saat ini masih menjalani cuci darah gitu. Oke. Memang saya dengar itu seperti ini Mas, kalau udah cuci darah itu rasanya seperti gimana gitu, tapi memang ada obatnya. Tapi kalau lepas dari itu sudah beberapa hari, sudah seminggu atau 5 hari lebih, itu sudah enak banget di badan gitu. Itu memang benar ya seperti itu? Gini, kalau untuk stadium-stadium awal mungkin yang seperti Pak Soleh pernah jalani, Iya. itu memang bisa pakai obat-obatan. Oke. Seperti itu. Jadi akhirnya ginjal itu bisa pulih kembali, Pak. Oh, kalau masih stadium Iya, awal? Stadium awal. Dia akan pulih kembali, recovery lagi. Oke. Karena ya itu, tubuh kita tuh unik gitu loh. Iya. Jadi kalau dia merasa sakit, dia sudah memunculkan alarm dulu. Aku loh sakit kurang air, Iya. aku butuh minum seperti itu. Betul. Setelah sakit pun aku perlu diobati, Iya. gitu. Setelah diobati, aku enak, gitu loh. Makanya itu akhirnya dari perasaan pasien aku enakan, karena perasaan enak itu akhirnya menyepelekan lagi pola hidupnya kembali yang nggak sehat. Wow. Minum-minum seperti ini lagi. Akhirnya yang kemarin ginjal itu sudah pulih kembali, kok aku diginikan lagi, tambahlah sakit dia. Wow. Iya, itulah perjalanannya. Itu ya, banyak ya seperti itu ya Mas Yahman ya? Iya, gitu loh. Oke. Jadi memang sih sebenarnya menurut Mas Yahman ini, kalau stadiumnya awal ini masih bisa diobati, tapi kalau pola hidupnya kembali lagi ke awal, ini sama juga mulai awal lagi kayak gitu. Bahkan bisa parah gitu ya. Iya, makanya sampai Bisa naik stadium level. bukan naik level, naik kelas ini. Iya ya. Ini naik level tambah parah sakitnya ini. ya. Oke, ya yang diinginkan oleh Pak Soleh gimana nih? Tapi masih menjalankan ya Pak ya. Ini kalau sudah stadium seperti Pak Soleh ini bisa ini nggak sih? Bisa nanti turun level nggak sih? Turun level. Kalau untuk stadium 5, stadium akhir itu Iya. memang kemungkinan kecil untuk sembuh atau kembali normal. Oke. Tapi minimal itu kita menghilangkan efek-efek dari kegagalan ginjal tadi itu loh, Iya, Pak. betul. Seseknya, Iya. kemudian gangguan tensinya. Dulu mungkin tensinya Pak Soleh tinggi, sekarang sudah mulai normal. Gitu ya Pak ya? Seperti Iya, itu. iya. Oke. Kemudian pola hidupnya, aktivitasnya yang dulu jalan sedikit sudah ngongsrong berat, sekarang beliaunya Iya, bisa lebih aktivitas enak normal, sekarang. Iya. gitu loh. Dia sudah Wow. adaptasi dengan tubuhnya seperti itu. Jadi makanya HD sekarang jadi kebutuhan beliau, Iya. gitu loh. Oke. Sampai hafal ya satu-satu pasien ya. Mas Yahman sampai hafal satu-satu. Ini kasusnya seperti ini. Betul. Ini orangnya manut, ini orangnya nambeng. Gitu ya. Karakteristik Iya. pasien masing-masing, Mbak. Mungkin kalau ada yang kelewat nih satu, itu ingat nggak sih Mas Yahman dan teman-teman? Kemudian diingatkan gitu. Ya adalah. Ternyata ada juga ternyata ya. Iya. Padahal ini adalah sebuah kebutuhan. Iya. Harapannya memang kalau namanya kebutuhan sama dengan makan ya, sama Betul. dengan Iya. makan ya Pak ya. Iya.
Jadi memang harus dilakukan. Memang harus. Memang ya, walaupun puasa tetap ya berbuka dan sahur. Iya. Tapi untuk saat ini Pak Saleh diperbolehkan nggak sih kalau puasa sama dokter? Sama dokter nggak boleh. Sama dokter Iya, masih nggak belum boleh, boleh. nggak boleh. Nggak boleh nambang loh Pak. Gitu. Yang namanya kesehatan memang ini harus diupayakan ya Pak ya. Iya. Oke. Harus dijaga. Harus dijaga. Mahal sehat itu Mbak. Betul ya, kalau nggak sehat kita nggak bisa melakukan apa-apa dengan Iya, nggak baik bisa ya Pak kerja, ya, iya. nggak bisa kerja, masih produktif kerja ya Pak ya? Masih. Oke. Saya tidak membahas kerjanya Pak Soleh karena saya membahas ini ya apa namanya pengalamannya Pak Soleh selama ini gitu. Untuk di badan sendiri lebih enak ya Pak ya, tidak merasakan yang dirasakan sebelum cuci darah ya Pak ya? Kalau ini enak sudah. Biasanya kalau setelah cuci darah itu memang agak mual, kadang agak pusing. Oke. Tapi nanti berapa jam, 4 jam atau 5 jam sudah enakan sudah. Oh begitu, iya. oke. Mungkin itu efeknya mungkin ya. Efeknya, Iya. oke. Pak Soleh sendiri yang terakhir kemarin kapan? Yang terakhir nih terakhir. Hari Sabtu. Ya, beliau jadwal cucinya hari Rabu dan Rabu Sabtu. sama Sabtu. Besok. Oh besok, Iya, berarti hari besok. Rabu kemarin yang terakhir. Oh iya, hari iya, Rabu hari kemarin. Rabu. Makanya kelihatan segar ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya terlambat nih Pak, aduh ini saya nggak bisa nih ke rumah sakit karena harus ini ada sesuatu hal gitu ya yang harus saya kerjakan. Saya nggak sempat ini cuci darah. Ini gimana rasanya Pak? Itu biasanya sesak Mbak. Oh sesak. Berarti Sesak. mempengaruhi paru ya Mas Iya. Ilman ya. Kemudian Berat, berapa tak? Badan tuh udah enak memang. Oh, Jadi Sakit semua. apa gitu. ya, sakit semua, apa namanya? Lemes gitu. oh lemas Iya. gitu. Kemudian kalau udah seperti ini Mas Yahman, kemudian untuk makanan apa yang jadi pantangan saat beliau-beliau ini sebelum dan sesudah melakukan cuci darah? Ada nggak sih pantangan makanan atau aktivitas tertentu? Kalau pantangannya yang pertama itu pasti yang tinggi kalium ya, sama tinggi natrium. Oke. Seperti makanan yang terlalu asin, Asin. terlalu pedas Iya. gitu. Terus buah-buahan juga dibatasi. Oh. Kayak seperti pisang itu. Pisang nggak boleh? Iya. Kalau durian? Nggak boleh. Nggak kalium boleh tinggi. Pak. Jadi kalau Pak Soleh punya durian dibawa ke ruangan HD, nemuin Mas Yahman, ini Mas Yahman gitu ya kan? Kalau Mas Yahman mah aman, semuanya aman. Kemudian sayur-sayuran seperti yang banyak mengandung warna hijau kayak bayam, Oke, jangkau, kangkung, sawi, ya, itu gitu, pokoknya. memang nanti kaliumnya itu tinggi, Tinggi. Pak. Kalau kalium terlalu tinggi itu biasanya ke pasien itu membuat jantungnya itu semakin Berdebar. cepat berdebar. Oh, Tensinya gitu. juga nanti ikut Naik. naik. Itu nanti bisa menyebabkan sesak nafas juga. Oh, Gitu loh, karena ngoyo kerjanya. Iya, kerjanya seperti itu. ngoyo. Terus kentang itu juga enggak boleh. Kemudian minumnya pun itu juga harus ditakar. Oh, minumnya dibatasi ya? Itu sekitar satu botol mineral yang tanggung 600 Pak ya, 600 dalam satu hari. dalam 24 jam. Oh, Termasuk di situ kalau beliaunya itu pingin makan bakso, ya. terus soto, itu kuahnya juga Dihitung. termasuk hitungan cairan yang masuk seperti itu. Iya. Gitu Tapi loh, sudah dibatasi. terbiasa kan sekarang ya? Sudah biasa. Udah 8 tahun loh. Karena beliaunya sudah tahu setelannya seperti Iya. apa, jadi bisa Iya. mensiasati, Mbak, seperti itu. Makanya kan tiap kali HD, beliau kan hari Rabu dan Sabtu. Sabtu. Itu ada penimbangan berat badan antar sesi HD. Ah, Hari Rabu beliaunya datang dengan berat badan seumpama, contoh 50 kilo. Ya. Terus pulang dari HD, ini harus turun dari 50 kilo. Oh gitu. Itu seumpama dari mau berangkat HD dia 50 kilo, setelah HD dia turunnya 47 kilo. Ditimbang di RSUD ya? Iya, di RSUD. Untuk sesi berikutnya hari Sabtu, 47 ini biasanya dibuat patokan. Saya enak dengan berat badan 47 kilo. Dihitung, ternyata hari Sabtunya Pak Naik. Soleh melanggar minum apa, makan apa, naiknya sampai 55 kilo semua. Terus gimana tuh? Itu reaksinya sudah sesek, bengkak pipinya cabi, kakinya sudah belembung gitu. Iya. Oh, baru tahu loh Iya. saya ini.
Jadi kan kalau hitungan orang normal dalam waktu sesi 3 hari tidak ada kemungkinan berat badan naik lebih dari 5 kilo. Iya, Kecuali betul. itu adalah penumpukan cairan. Cairan. Oh, oke. Jadi tugas kita apa Perawati? Iya. Pak, saya tarik banyak. Begitu. Saya tarik banyak. Tapi resikonya apa? Nanti kadang pasiennya ngedrop. Drop, ya. Tarik banyak itu Penarikan cairannya melalui Pak, mesin kandungan dalam tubuh cairannya. Iya, cairan dari itu tubuhnya agak banyak. kita tarik pasang dengan mesin itu. Jadinya lemes gitu. Ya, akhirnya resikonya tensinya ngedrop, pasiennya lemes. Oh, seperti lebih baik itu. yang Makanya ini ya. edukasi, Pak. Cairannya harus dibatasi. Iya. Pak, makanannya good. Harus ini. Seperti itu loh. Biar Pak Soleh ini tetap enak badannya. Cairannya tidak berlebihan gitu. Stabil ya. Stabil. Jadi ke perawat pun juga enak gitu loh. Kita tidak memaksa untuk menarik banyak gitu loh. Karena kan narik banyak beban itu juga ya. iya loh. Beban jiwa juga. Betul. Aku mau ke HD ini cari enak kok gitu. Kok malah pulang-pulang Pulang-pulangnya jadi jadi lemas, pusing gitu loh. Kasihan Masih ya. mual. Wah, itu sudah. Perawatnya juga bingung jadinya ya. Susah nih. Kalau sehat, yang bahagia pasti perawatnya dulu. Karena Pasti. ya langsung merawat Iya. gitu kan. Benar nggak sih Iya, Mas prinsip Iman, ya? kita pasien datang dengan bahagia, pulang dengan tersenyum. Wow. Seperti itu. Aduh, saya baru tahu nih Mas Yahman. Iya. Kalau pasien gagal ginjal dan harus hemodialisis atau cuci darah itu banyak pantangan juga makanan ya Pak ya. Iya. Salah satunya ya nggak boleh juga terlalu banyak konsumsi air gitu karena dihitung juga setengah Ada yang liter gitu. loh Mas ya. Iya, Dalam betul. satu hari setengah liter nggak boleh lebih kalau 24 jam termasuk minum-minuman kopi atau teh. itu juga gitu. termasuk di itu. Dihitung. Kuah makan bakso pingin mie ayam ada kuahnya itu juga termasuk dihitung. Pernah nggak? Sebegitu gak berat. Melanggar pernah ya sih berat kan? Pernah nggak sih Pak Soleh melanggar? Pernah. Pernah. Iya. Makanya Pak Soleh tidak akan mau lagi saya melanggar gitu ya. Jadi ditekan seminimal mungkin Mbak minum. Iya. Biar enak, biar sehat. Iya, karena yang merasakan sakit dan enaknya tubuh kita ya kita sendiri. Iya. Ya kan? Jadi makanya Pak Soleh ini nggak mau lagi deh yang melanggar apa yang jadi ketentuan atau yang menjadi peraturan untuk Bapak sehat gitu ya. Iya. Tapi di dalam sesi ini biasanya Bapak ini nggak sih apa ada harus ke kontrol terus ke dokter itu setiap hari apa atau kalau ada keluhan saja ke dokter? Enggak, saya tiap bulan kontrol ke jantung. Oh, oke. Di Ada poli keluhan jantung di- juga. Di poli. Ini jantungnya apa dikarenakan ini ya gagal ginjalnya ini sehingga jantungnya kurang berfungsi secara ini atau gimana Mas? Bukan, untuk jantungnya sendiri ini memang dari penyakit primer yang terdahulu. Gitu. Oke. Jadi jantung sama ginjal ini adalah efek dari penyakit primer seperti hipertensi, darah tinggi, dan kencing manis. Nah itu komplikasinya larinya ke situ, ke ginjal dan ke jantung. Sama-sama organ penting dalam tubuh yang terefek. Duh, Seperti saya itu, Pak. ngeri loh. Sungguh saya ngeri karena sekarang itu makanan itu luar biasa Mas. Betul. Dari mulai siap saji, kemudian Zaman-zaman pemanis sekarang, buatan. masa-masa anak sekarang, Iya. makanan semuanya siap saji mulai dari utara sampai ke selatan, Mbak, banyak sekali. Banyak banget. Makan makanan yang menarik, manis, murah, Iya. semuanya sudah tersedia. Iya, betul. Kemudian ditunjang dengan media yang membuat tambah mager, tinggal scroll saja. Datang tuh Lah, makanannya kan gitu, beraneka datang ragam gitu. makanan, habis itu mager, tidak mau gerak, ayo olahraga, kok sih capek aku gitu. Wah, itu sekarang trennya apa ya Pak ya? Anak muda juga ada. Ada. Di tempat saya juga ada. Oke, kalau di ruangan HD sendiri termuda pasien Termuda yang melakukan itu- cuci darah. Itu usia berapa ya? Beliaunya sudah lama sih, hampir 3 tahunan. Dia salah satu siswa sekolah negeri di Kota Probolinggo. Gitu. Berarti Mulai kelas 2 Dua? sampai kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA sampai sekarang dia sudah lulus. oke. Gitu. Jadi mulai
masa sekolah ya. Iya. Ini yang tidak kita yang kita Betul. ketahui loh ya. Iya, Yang tidak yang- kita ketahui ini nggak tahu kita. Betul. Karena apa? Mungkin penasaran kok si Enom sih kok bisa? Padahal beliaunya apa ya? Rajin ikut futsal. Oke, Aktif olahraga di ya. sekolahannya. Seperti itu. Ternyata setelah kita cari, kita kaji, Iya. dia sukanya apa? Minuman berenergi. Nah, tuh. Kan? Minuman berenergi. Karena Iya. apa kamu kok bisa begitu? Saya capek, Pak, habis sekolah. Ikut latihan futsal, ikut pertandingan futsal seperti ini. Terus habis itu saya harus PKL ke sini, ke sini, ke sini, Ya ke sini. Capek. Dia untuk menunjang staminanya, minumlah itu minuman berenergi. Sehari sampai 3 kali, 4 kali. Di usia 17 tahun, tensinya dia sudah paling top, 200 lebih. Dengan usia segitu. Harusnya itu kan usia-usia segitu ya 100. Ya, seharusnya kan normal-normal saja kan gitu, Harus Mbak, gitu. oke. Tiba-tiba harus sesak dengan tensi segitu tingginya Iya. gitu. Setelah diperiksa ternyata dia langsung stadium 5. Gitu. Langsung seperti Langsung itu ya. dinyatakan gagal ginjal dan harus cuci darah. Seminggu juga 2 kali sampai detik ini. Oke, apalagi masih muda nih, Masih muda produktif sekarang banget. trennya makanya seperti itu. Kalau usia tua mungkin sudah biasa karena ada penyakit lah mungkin penyertanya. Iya, penyertanya. Kalau- Kemudian juga lebih dahulu Lebih hidupnya. dahulu, ya, Lebih betul. banyak yang dilakukan gitu. Mungkin karena sudah capek atau gimana kan gitu. Kalau masih muda, masih produktivitasnya banget, aktivitasnya itu aktif banget, pola makan mungkin pola hidup masih enak sekali, tapi kok bisa gitu loh. Ya kita harus aware dengan lingkungan sekitar kan gitu. Betul, aware sama lingkungan, aware sama diri kita gitu kan, karena yang merasakan kita loh. Jadi untuk Anda yang saat ini mendengarkan, kemudian ada keluhan yang tadi disampaikan sama Pak Soleh, berdasarkan pengalaman Pak Soleh ya Pak ya. Kalau udah ada seperti itu ya namanya kita ikhtiar ya, usaha ya gitu. Kalau udah ada rasa yang tidak baik-baik saja dalam tubuh, ya Anda lakukan segera pemeriksaan ke dokter. Kalau perlu nanti pasti akan disarankan untuk melakukan mungkin cek lab atau yang lainnya. Nanti kalau sudah seperti itu ya memang kalau memang ia didiagnosa suatu penyakit, ya memang harus segera disembuhkan gitu. Jangan menunda-nunda, jangan menolak apa yang disarankan sama dokter. Salah satunya contohnya seperti Pak Soleh, awalnya memang berat ya Pak ya, mengetahui kondisi kita saat ini mengalami gagal ginjal. Opo yo aku iso waras ta? Kan gitu ya Pak ya. Iya. Kok aku ki opo kan gitu ya Pak ya. Awalnya negatif thinking, tapi setelah mendekati teman-teman Hadin nih jadinya positif thinking Pak. Lihat tuh contohnya Mas Yahman ya kan, sehat walafiat ya, seger buger Mas Yahman, alhamdulillah. Supaya bisa terus membersamai pasien-pasien HD ini ya, yang jumlahnya ratusan di RSUD, Masya Allah. Semoga apa yang dilakukan sama teman-teman di HD ini ya Pak ya, para perawat ini menjadi ladang pahala sendiri ya Pak ya. Karena tanpa teman-teman ini apalah gitu. Iya. Masa kita mau ini pakai sendiri alatnya ya Pak ya, Iya, nggak bisa. pasang-pasang sendiri ya Iya, Pak ya. nggak bisa. Kecuali yang mandiri itu tadi ya Mas Iya. ya. Oke, Pak Soleh, karena waktu kita juga mepet ya, dan saya rasa kalau tidak ada pertanyaan ya, saya rasa masyarakat Kota Probolinggo paham betul tentang HD ini cuci darah, apa yang harus dilakukan. Pokoknya yang pasti yang sekarang harus kita lakukan adalah PHBS gitu ya, pola hidup bersih dan sehat, kemudian konsumsi makan makanan yang sehat bergizi, kemudian jangan terlalu sering beli makanan di luar yang tidak tahu kita ya kehigienisannya, bahannya apa dan yang lainnya. Bukan tidak diperbolehkan, bukan ya, mungkin lebih kepada kita berhati-hati dan waspada Ya, gitu, betul. daripada nanti ada yang namanya kasta gitu ya. Kasta ndak ono Pak ning ngarep gitu kan ya. Kasta semua di belakang ya. Jadi kalau misalnya sudah jadi seperti itu, merasakan ada sesuatu, segera lakukan deh ya pemeriksaan untuk bisa mengetahui secara dini apa yang harus dilakukan, yang nanti seperti yang disampaikan sama Mas Yahman ya. Nah, silakan Pak
Soleh, mungkin ada yang mau disampaikan kepada para pasien yang juga sama ya, didiagnosa atau penderita gagal ginjal di Kota Probolinggo khususnya. Apa yang mau disampaikan? Untuk teman-teman yang sakit seperti saya, gagal ginjal, bersabar itu harus, ya, bersabar. Positif thinking harus juga. Gimana ya lagi ya? Jangan takut untuk ini ya Pak ya, Iya. untuk cuci darah. Untuk cuci ya, Pak? darah jangan takut, jangan awal-awal aja. Biasa itu memang kalau pertama itu memang stres, ada itu kayak apa, takut, pasti awal-awal pasti gitu sudah. Tapi kalau kita jalani dengan ikhlas, dengan love, nggak rewel kata teman-teman, pasti sehat, pasti sudah. Oke. Ya, terima kasih Pak Soleh. Ya, Luar sama-sama. biasa, ini jadi motivasi kita ya. Misalnya kita pun punya mungkin ya, punya saudara atau teman atau kerabat yang sama punya diagnosa atau memiliki diagnosa gagal ginjal. Nah, ini motivasinya Pak Soleh ini ya sudah melakukan cuci darah selama 8 tahun ya. Alhamdulillah dengan kesabaran beliau, dengan keikhlasan beliau dilakukan aja. Sekarang luar biasa banyak perkembangan ya. Maksudnya Iya, perkembangan ke arah sehat gitu ya Sehat. Pak ya. Oke. Mas Yahman sebagai closing statement kita, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman pasien gagal ginjal dan masyarakat Kota Probolinggo supaya nggak kejadian sama seperti teman-teman ini, Mas? Yang pertama, kita harus tahu cara merawat kesehatan ginjal. Yang pertama ya, kita beraktivitas atau olahraga. Kemudian pola makan juga yang sehat. Kemudian konsumsi cairan yang cukup. Terus kalau kita punya resiko seperti resiko penyakit darah tinggi atau kencing manis, nggak apa-apa kita periksa. Lebih baik kita tahu di awal biar kita bisa cepat menangani. Kemudian jangan terlalu sering minum minuman yang berenergi, yang manis-manis, yang asin-asin, apalagi obat-obatan nyeri yang ada di luaran tanpa resep dokter. Kemudian jangan takut kalau sudah tervonis gagal ginjal, karena itu bukan penyakit yang menular, bukan penyakit yang memalukan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau sudah tervonis gagal ginjal, bukan berarti gagal hidup. Gitu. Setuju. Ya. Quotes-nya apa? Are your kidneys okay? Oke. Ayo deteksi dini dan lindungi kesehatan ginjal Anda semuanya. Luar biasa, terima kasih Mas Yahman, terima kasih Pak Soleh. Kita banyak mengambil hikmah dan tentunya informasi yang kita dapatkan luar biasa terkait sama penyakit gagal ginjal ini, kemudian hemodialisis atau cuci darah ya. Ini untuk Anda yang mungkin mendengarkan siaran kami saat ini, kemudian terketuk hatinya untuk bisa dapat hidayah untuk oke, saya mau coba untuk cuci darah, terbuka nih hatinya untuk bisa ikhlas menerima dirinya sendiri supaya bisa segera segera sehat ya. Nah, silakan bisa konsultasi dulu ke dokter ya untuk penyakit Anda. Nanti dokter akan menyarankan mungkin kalau dimungkinkan ya, kalau memang gagal ginjal dengan stadium tertentu yang harus melakukan cuci darah, ikhlas saja. Nanti ketemu Mas Yahman di sana ya. Oke, untuk cuci darah sendiri ini tercover BPJS kah Mas Yahman? Full 100% tercover BPJS. Oke, kalau misalnya melalui umum Bisa juga. bisa ya? Bisa. Boleh tahu berapa ya Mas ya? Kalau umum itu sekitar 700 sampai 1 juta. Oke, jadi makanya itu yang namanya tadi Pak Soleh bilang ya, sehat itu mahal. Mahal ya. Lebih baik kita mencegah sejak dini, mengetahui sejak dini daripada kita nanti harus merasakan sesuatu hal yang tidak kita inginkan dan harapkan. Oke, Mitra Suara Kota, terima kasih Mas Yahman, Pak Soleh. Terima kasih banyak, Nanti kita Mbak. bisa jumpa kembali di lain kesempatan yang pastinya dalam kondisi yang lebih sehat. Oke, Pak, semangat ya Pak ya. Salam buat keluarga dan teman-teman hadir di sana. Oke, Mitra Suara Kota, masih bersama Laporan Resesi yang kedua bareng Vivi. Nanti kita akan berbagi informasi lain lepas komposisi yang satu ini.